80 sendiri itu adalah band baru gue yang beranggotakan 3 orang, ada Eris Kenjayanto, ada Hesky Joe, dan gue sendiri. Trio, most lagu-lagu kita tuh emang kita bikin bareng-bareng gitu ya, gue dan Hesky, Erikson produce. Tapi untuk terakhir kali itu dibikin pertama kali sama Hesky tahun 2021 kalau nggak salah. Lagu yang menceritakan tentang lagu cerita asli sebenarnya ini gitu. Jadi ada satu temen gue musisi juga, terus habis itu dititipin pacarnya karena dia pengen studi ke luar negeri sama temennya sendiri juga, tapi dua-duanya malah jatuh cinta di Jakarta. Pas temen gue balik ke Jakarta mereka harus menikah, jadi ya kayak nitipin sendal lah ke orang lain gitu. Bukan buat kita doang. Tapi kenapa memilih 80-an sih? Nuansa 80-an memang karena musik kan selalu berputar gitu ya, kayak fashion gitu, akan balik lagi kayak era tahun 80-an. Dan dari nama Wijaya 80 sendiri, Wijaya itu artinya kan kejayaan. Kejayaan tahun 80-an. Yang menurut kami anak-anak Wijaya 80, era kejayaan musik 80-an tuh gila banget, banyak banget musik-musik yang luar biasa. Ada kreatif pop, ada pop Indonesia, ada pop bossa nova, ada banyak banget deh. Banyak banget, keren banget 80-an. Berarti ada mungkin salah satu band yang jadi inspirasi atau gaya bermusiknya aja? Gaya bermusiknya banyak banget sih, kita dengerin Krakatau, kita dengerin Karimata, kami juga dengerin Om Chandra Darusman pastinya, Om Faris RM, 2D, jadi most referensi kita di pembuatan lagu. Tuh ini mungkin dari kecil juga didengerin sama orang tua kah lagu-lagu 80 ya? Jadi gue pas SD kali ya, kita sering setel radio gitu ya, radio yang udah nggak ada juga sekarang radionya, dan lagunya pure 80-an Indonesia gitu. Gitu. Jadi emang udah masuk ke kepala gitu. Itu mungkin karir musik sendiri, mengawali musik sendiri dari tahun berapa sampai akhirnya album keberapa jadi boom dan menjadi artis kamu? Karir musik sebenarnya dari kuliah, dari tahun 2012 kuliah. Itu awal-awal musik tuh emang YouTubean gitu, terus pas kuliah juga sempet ngamen di jalan raya gitu. Sempet ngamen gue, tapi di Aussie, di Sydney. Uang jajan. Dolar dong ya. Kayak juga sih kayak itu. Duitnya. Uang jajan pas kuliah juga terus. Iya banget, karena bokap gue nggak ngasih gue duit jajan kan, cuman bayarin kuliah doang gitu di tahun pertama itu juga. Terus gue harus bener-bener nyari duit sendiri, dari ngamen, dari kerja di fast food, terus gue jadi barista. Jadi emang kerjaan gue 3 gitu di pas kuliah. Iya. Banyak ini sih, banyak suka dukanya, banyak dukanya banget, banyak sukanya. Dengan semua yang udah berjalan, kegagalan dalam percintaan, kegagalan dalam hubungan sama teman, bubar, bikin band, terus habis segala macam, itu menjadi inspirasi buat gue untuk bikin karya-karya untuk selanjutnya. Dengan kamu buat video TikTok yang sedih-sedih pakai lagu kamu sekarang, itu salah satu trik marketing juga ya sih? Betul. Jadi selamat kalian semua kena prank. Ya. Banget. Ya itu sebenarnya ya gue kadang-kadang suka bikin TikTok yang menyulut api aja gitu, kayak itu lagi gamon nih, gagal move on, lagi nangis sambil nangis gitu. Kalau itu nangis beneran ya. Nggak bisa apa gimana? Iya, namanya juga manusia ya kan. Kadang-kadang kita baru tahu kalau yang bener itu belakangan gitu. Tapi gimana sih Kak maksudnya bertahan dengan musik vintage nih? Sekarang banyak banget musik pop, musik yang baru. Alhamdulillah di Indonesia sendiri banyak banget band-band yang nggak di Jakarta ya, yang mengusung tema vintage gitu ya. Kayak kita punya Tim Marlus, ada di Surabaya, terus habis itu kita punya banyak banget gitu yang vintage, bunyi-bunyiannya vintage gitu, jadul juga gitu. Jadi sekarang jadul atau vintage itu balik lagi jadi pop culture yang lagi berjalan. Tapi untuk inspirasi musik sendiri, kebanyakan dari kisah hidup lu juga nggak sih sebenarnya? Selain dari kisah hidup gue, itu pasti juga dari cerita orang lain sih, dari kisah cintanya orang lain misalnya gitu. Ketika kamu di musik sendiri pertama kali dibayar tuh mungkin langsung sejuta bombastis atau mungkin seperti apa nih Bang gitu? Enggak dong, gue terima kasih dong pasti ada. Terus habis itu ya awal-awal bermusik kan ya dari kuliah gitu ya gue dibayar koinan gitu, kasih dia di sana.
kasih koin gitu orang, dan ada beberapa orang-orang yang gue bisa memerhatikan gestur orang-orang yang lewat gitu ya, lewat terus habis itu perhatiin gitu, senyum berapa detik terus ya udah ngasih uang. Itu sih yang membuat gue tetap berkarya bermusik gitu ya, karena kita menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Sampai akhirnya nulis lagu sendiri dan lagu itu meledak sendiri, dan sampai akhirnya Adhito Pramono melejit di dunia musik sendiri, seperti apa Bang? Itu sih banyak banget tantangannya, banyak banget kesedihannya juga, kekecewaannya terhadap manajer lah, mantan manajer gua gitu ya. Terus habis itu gue sempat bahas ini di podcast Suar, podcast Suar sama Iga Mas Ardi gitu ya. Banyak banget kekecewaan yang ada, tapi karena gue emang suka musik gitu ya, karena emang passion gue di sini, jadi nggak kerasa itu semua. Tapi masih ingat nggak sih Kak lagu pertama yang kamu buat pas lagi main di Lagunya You Give Me Something, James Morrison. alasannya apa memilih lagu? Karena gue suka banget sama lagu itu dan tonal suaranya hampir sama zaman dulu sama James Morrison. Dito, melihat lagu yang terakhir kali itu kan sempat tembus di FYP TikTok dan banyak banget orang yang pakai cover lagu itu ya. Betul. Berarti kan itu salah satu cara untuk musik vintage ketemu Gen Z kan. Betul. Gimana lu melihat fenomena itu? Ya pasti kita harus selalu beradaptasi kan dengan semua platform digital gitu, yang awalnya gue juga berpikir, kayaknya gue nggak bakalan main TikTok deh. Tahu ya. Terjun juga gue gitu, dan kita emang harus tetap beradaptasi gitu dengan media-media yang ada. Kalau misalnya dulu kita promonya di radio, sekarang tetap promo di radio, dan tambah nih sekarang promo di podcast, promo di TikTok gitu. Dan itu sih yang it's a blessing buat gue dan teman-teman Wijaya punya platform itu untuk bisa mempertemukan idealisme kita dengan yang diinginkan sama Gen Z. Dari beberapa proyek musik lu, berarti lu kembali ke solois atau fokus ke Wijaya 80? Gue kayaknya akan fokus ke Wijaya 80, tapi Adhito akan mengeluarkan album lagi. Konteksnya juga Bang Dito katanya sangat-sangat introvert orangnya. Sangat introvert. Seperti apa sih Bang? Mungkin emang karena jenuh aja ngeliat orang banyak, energinya nggak ada. Iya, gue suka draining kan yang ada. Itu lebih menyendiri kah? Lebih menyendiri. Gue suka weekend sendirian di rumah. Tapi nonton film. Di tahun 2024 waktu itu lo nge-share kayak di akhir tahunnya ya, kayak perjalanan dari bulan ke bulan. Dan itu banyak nangis. Emang sebanyak itu nangis di 2024 atau gimana? Enggak sih, itu foto lama. Okay. Foto lama dari tahun 2021 gitu. Untuk yang masang baliho sendiri tuh seperti apa tuh? Buat promo lagu yang muda-mudi ya? Iya, Muda-Mudi Jakarta. Ya, itu karena emang lagi festif banget ya. Pada saat itu keadaan kota Jakarta kan lagi sangat meriah gitu ya, dengan banyak sekali hal yang terjadi gitu, kegembiraan dan keriangan gitu. Itu sih gue merayakan anak muda Jakarta tuh bisa nongkrong, bisa seru-seruan di Blok M di Jakarta. Oke, sip. Thank you, Tok.